viewers, selamat Natal dan Tahun Baru. Inilah Speak Up with Ernest Suar, dan ini edisi perdana di tahun 2021. Harus hati-hati karena masih dekat dalam ingatan 2020, jadi kebanyakan terjadi kesalahan penyebutan. Dan untuk edisi perdana ini senang sekali Speak Up with Ernest bisa menyapa sahabat dan menghadirkan seorang narasumber yang sudah kita diri lama, cuman karena waktu jadi baru bisa bertemu pada saat ini. Kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita pada edisi kali ini tentunya, dan narasumber yang kita pilih untuk mengawali perbincangan kita di Speak Up with Ernest edisi awal tahun ini adalah seorang advokat, seorang pengacara muda, kelahiran Rotendao, kelahiran Rote tentunya putra Rote, tapi dia berkarya sebagai pengacara. Kita bersyukur dia bisa berkarir di ibu kota, di Jakarta, di mana disitulah tempat berkumpulnya para pengacara dari berbagai pelosok Nusantara, beracara, membuka kantor pengacara di sana dan melakukan praktek pengacara bukan cuma di Jakarta, tapi di beberapa kota besar lainnya di Jawa maupun di Nusa Tenggara Timur, bahkan sampai di Rote. Langsung saja untuk Speak Up with Ernest, inilah narasumber kita, tokoh muda kita, seorang pengacara, saya boleh bilang pengacara dari usia muda, pengacara muda, tetapi untuk pengalaman dan karir sudah cukup. Inilah brother kita, Robert Dun, sarjana hukum, magister hukum. Halo bro. Halo, selamat sore. Selamat sore, selamat Natal tahun baru ya. Selamat tahun baru. Oke, senang sekali bisa bertemu. Kita cukup kontak lama untuk menjadi tamu di Speak Up with Ernest ini ya, dari tahun sebelumnya. Siap, betul. Tapi karena kesibukan barulah kita bisa bertemu pada saat ini. Libur bersama keluarga di Rote? Iya. Mungkin sebelumnya memang sudah sebagaimana yang Pak Ernest sampaikan tadi, bahwa memang jauh sebelumnya itu kan kita sudah sama-sama komunikasi. Sejak awal Speak Up with Ernest ini di launching ya. Betul. Malah brother yang pertama komen dan mengharapkan untuk bisa menjadi tamu. Betul. Cuman ya itu karena ada juga kesibukan, karena datang di Rote juga bersama keluarga liburan. Iya, liburan keluarga. Akhirnya ya banyak juga tak terduga keluarga yang datang. Jadi ya puji Tuhan hari ini saya bisa mampir di sini. Iya, studio sederhana kita memulai dari apa yang ada dulu ya. Ada ya. Berlibur bersama keluarga, libur Natal dan Tahun Baru ya, datangnya di sebelum Natal ya bro ya. Betul. Tepatnya itu tanggal 2 Desember 2020 kemarin kami tiba kami keluarga. Saya sama istri sama anak tiba di Rote. Bersama keluarga full family ini sudah beberapa kali ke Rote setelah menikah? Setelah menikah sama istri pernah ya. Itu tahun 2018. Sama anak baru kali ini? Sama anak baru kurang lebih. Saya jadi tertarik apa sih sebenarnya Rote itu, tanah kelahiran Anda itu, sehingga hampir setiap tahun 2 atau 3 kali datang ya ke Rote, pulang kampung, nggak seperti itu. Walaupun sibuk di Jakarta dan bahkan di beberapa kota besar. Bagi brother sendiri itu apa membuat Anda selalu rindu dengan Rotendao? Oke, baik, terima kasih. Kalau bicara keseringan atau datang ke Rote semenjak tahun 2017 itu, kalau tidak salah ingat, kalau tidak salah ingat sampai pada tahun 2020 kemarin itu 2020 saja saya dalam 1 tahun itu 6 kali. 5 kali. Artinya kurang lebih 2 bulan lebih lah sekali ke sini. Ya, terlepas dari rasa kangen terhadap Rotendao. Iya. Tapi lebih dari itu karena memang ada tuntutan profesi. Karena ada klien, ada keluarga yang kemudian meminta jasa pendampingan. Dengan sebuah hati yang sangat, ya kan saya selalu bilang bahwa saya mencintai Rote, saya mencintai. Saya selalu bilang juga di Jawa sama teman-teman, sama keluarga di Jawa, ya saya jadi pengacaranya karena memang berkat doa dan dukungan dari seluruh Pulau Rote, seluruh keluarga di Rotendao. Sehingga ya ketika ada keluarga yang minta pendampingan hukum, dengan senang hati juga,
Artinya gerakan moralnya saya, hati nurani ya saya harus datang. Iya, kurang lebih. Selain kecintaan kepada yang mengunjungi orang tua juga ya dan saudara, tetapi Rotendao memang ketika Rotendao memanggil maka apapun kesibukannya pasti akan diatur waktu untuk datang. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, brother, singkat saja mungkin kita ingin tahu mendapatkan gambaran riwayat pendidikan brother. Jadi saya SD di Oe Batu. Iya. Oe Batu, Kecamatan Rote Barat. Tamatnya itu saya tamat tahun 99. Iya. SMP di SMP Negeri 4 yang sekarang SMP Negeri 1 Rote Barat Laut. Ya. Waktu zaman kami itu masih SD Negeri 4 itu tamat. Lantas di SMA saya SMA Negeri 1 Pemilihan Rote Barat Laut. Ya. Itu tamatnya tahun 2005. Nah, tapi setelah tamat ya saya pernah. Biasa kalau SMA itu sudah ada cita-cita. Iya. Kemana kuliahnya? Jadi waktu semenjak di bangku SMA itu ada cita-cita pengennya polisi. Polisi ya? Pengennya polisi. Jadi pas waktu itu 2005 kami baru habis UASnya, ujian nasional. Iya. Belum dengar pengumuman. Ya, saya langsung tes polisi. Iya. Tes. Daftar ikut tes. Daftarlah di Polres Rotendao tes. Tapi ya singkatnya saya mau simpulkan bahwa Tuhan belum berkenan. Tidak berkenan. Iya. Bukan, ya tidak berkenan saya ada di Polri. Betul. Lantas nanti di tahun 2000, jadi 2005 akhir sampai 2007 itu ya saya mendalami 2 anak. Saya sambil saya dagang. Saya dagang bisnis di Kupang. Itu antar ke Flores, ke Alor, bawang nggak beli dari bawang dari Rote dijual ke sana, gula lempen, gula air. Nanti di akhir 2007 saya lihat kalau saya nggak, artinya saya harus kuliah. Iya. Jadi waktu itu ya singkat cerita keluarga Robert dulu kalau mau kuliah ya harus guru FK, kalau bisa PJKR. Sederhananya bahwa mudah dapat pekerjaannya dalam mindset kita orang Rote. Ya. Mungkin juga waktu itu. Atau juga karena referensinya abangnya guru juga, Om Lius guru. Iya bisa juga, bisa. Jadi karena mindsetnya itu ada sama orang tua, ya maunya hanya guru. Mungkin mindsetnya orang tua, kalau guru cepat dapat pekerjaan. Betul. Tapi pilihan yang ada dalam benak saya, Pak Ernest, saya hanya pengen hukum. Pokoknya hukum. Jadi waktu saya mendaftar di Unkris, UKAW Kupang, pilihan cuma satu. Padahal tidak menggunakan dua pilihan. Saya pilih cuma satu, Fakultas Hukum. Nanti setelah saya semester 1, semester 2 baru keluarga daftar dari Rote di Kupang. Mungkin keluarga pada pas itu pikir tahun pertama memilih yang memilih sesuai keinginan mereka guru. Tahun pertama artinya semester 1, semester 2, nanti di tahun masuk berikutnya mau masuk semester 3, papa sama mama di Kupang kos, barulah mereka sama kakak saya yang laki-laki pilih KRS. Kok Fakultas Hukum? Saya bilang ya memang saya maunya hukum. Ini toh. Jadi singkat cerita kuliah selesai S1 itu 2013 Agustus. Saya wisuda di September. Saya wisuda waktu itu, tapi sebelum wisuda saya habis ujian skripsi itu saya sudah kepengen lanjut studi magister. Tapi waktu itu pilihan saya pengen banget itu notaris. Iya, notaris. Jadi banyak pergumulan, saya sempat mendaftar di Ubaya Surabaya, tapi ya mungkin sekali lagi saya katakan mungkin nggak jodoh lagi di sana. Tiba-tiba ada kakak sepupu di UKSW, terus saya konek, Kak tolong cek ada magister hukum nggak di sana? Ada. Ya sudah. Jadi seketika itu saya wisuda tanggal 20 September, 22 kembali Rote, 23 syukuran, 24 saya kembali ke Kupang, saya ngurus berkas, 25 saya terbang ke Salatiga, ke Jawa, tanggal 26 paginya itu saya tiba sana, sorenya saya langsung kuliah. Jadi sudah didaftarkan ya? Iya, 1 bulan sebelum saya ke sana saya sudah mendaftar melalui kakaknya. Kuliah di UKSW magister hukum ya? Iya, jadi untuk jenjang studinya ya kurang lebih dari tingkat SD sampai saya studi S2
saya S2-nya di UKSW Salatiga. Ya, lalu setelah selesai kuliah sudah terpikir untuk ke mana lagi? Oke. Jadi waktu saya di semester ketiga, sementara saya menulis tesis, itu ada teman-teman ajak, Robert, ayo ke sini yuk, ada universitas di Tobelo, Halmahera Utara. Iya. Ada teman juga yang mau ngajar jadi dosen atau apa nih? Ya, ada juga, artinya banyak, ada beberapa universitas yang kemudian, ayo gabung yuk sama kita yuk, karena waktu studi S2 ada banyak teman-teman di Indonesia Timur. Iya. Waktu teman kita studi S2 itu ada teman-teman dosen, ada teman-teman pengacara, teman-teman ada yang hakim, ada yang kapolsek, jaksa juga ada. Jadi waktu itu sempat memang dari setelah saya S2 ke UKSW itu ya hari benar ya sudah. Mungkin peluang saya cuma dosen. Akhirnya saya terkonek lagi nih. Oh, waktu itu mungkin orang tua mintanya saya guru, tapi saya pilih kalau saya juga saya di dosen sudahlah. Karena studi artinya di yang S2 saya itu kan cuma ilmu hukum. Nah, peluangnya kan cuma satu, cuma dosen. Jadi setelah itu, tapi nanti setelah saya habis tesis, ada teman-teman kami kurang lebih ada 5 orang. Tapi mereka ngajak, ayo Robert, kita ikut sekolah PKPA. Itu apa lagi dia bilang? Itu sekolah pengacara. Jadi singkat cerita ya, oke lah. Daripada saya cuma dulu tidur saja di kos karena sudah selesai, ikut. PKPA-nya di Salatiga juga? Saya PKPA-nya itu di Undip Semarang. Undip Semarang. Ya. Nanti kita sekolahnya 2 bulan. Sekolah 2 bulan, habis itu nanti di 2015 bulan Maret kalau tidak salah ingat itu kami wisuda S2. Wisudanya di. Berarti sebelum wisuda S2 PKPA-nya sudah sementara. PKPA-nya itu di September 2014. Iya. Selesai PKPA, selesai wisuda. Oke, baik Pak Eras. Jadi memang ini kisah hidup ya. Saya juga waktu PKPA itu kan tidak pernah belum terpikiran, kemudian saya terjun dalam dunia praktik dalam hal ini ya pengacara. Nanti setelah saya selesai, saya berpikir saya sudah PKPA. Kalau kemudian sekarang saya mau jadi dosen, ya di mana? Apakah saya harus ke ikut teman-teman saya? Wah, jauh banget, saya bilang jauh ini. Jadi akhirnya ya suatu ketika saya pengenlah saya main ke Jakarta. Tapi waktu itu saya dalam artinya saya belum tahu Jakarta itu di mana. Itu belum ada. 2014 akhir itu, 2014 akhir. Saya tidak tahu Jakarta di mana. Jadi akhirnya menjadi motivasi juga nih. Cobalah. Masa ya orang merantau ke Jakarta bisa, masa ya saya enggak. Saya tidak bisa. Jadi cobalah. Nanti di Januari awal minggu kedua Januari 2015 saya ke Jakarta. Nanti setelah itu saya main di Jakarta berapa hari, kurang lebih 3 hari lah di sana ada sama teman. Nanti saya balik ke Salatiga, terus habis wisuda 1 minggu kemudian, 2 minggu kurang lebih 2 minggu kemudian saya kembali rote. Kita syukuran sama keluarga di sini. Nanti habis syukuran, seingat saya kalau tidak salah itu 5 hari kemudian. 5 hari kemudian saya pamit sama papa sama mama sama keluarga, saya bilang saya mau jadi pengacara, saya mau pengacara. Sudah niat nih. Ada niatnya, artinya ya kalau kemudian saya kembali rote saya mau ngapain nih? Hanya asal pegang orang mau pegang ijazah tapi kembali rote, saya mau bikin apa? Ya sudah saya merantau, saya keluar. Nah itu yang kemudian saya berangkat ke Jakarta. Per tanggal 1 Maret 2015 pagi kurang lebih jam 6:12 saya turun bis di Terminal Paramangun. Jadi artinya saya memulai itu ya saya tiba di Jakarta itu memang banyak pergumulan juga karena memang saya tidak tahu Jakarta, saya tidak ada kenal satu orang rote pun ada di Jakarta.
saya hanya modal, ya bahasanya saya modal nekat tok. Iya. Nekat tok, ya ini Jakarta ya sudah saya mau datang Jakarta, saya bilang. Sampai waktu itu saya punya satu moto, memang moto itu masih sampai ada untuk moto profesi saya. Nah, moto saya itu ibu kota saya harus taklukkan ibu kota. Itu moto, artinya sebuah hal, sebuah kalimat yang kemudian saya harus tanam di benak, kemudian setiap hari memacu saya. Ya mungkin Pak Ernest juga tahu bagaimana dampak kehidupan gejolak yang ada, artinya kehidupan di ibu kota Jakarta. Ibu kota Jakarta, Pak Ernest mungkin ya tahu juga. Jadi ketika saya datang di sana dengan ya nol betul-betul. Karena satu orang pun, teman pun juga saya tidak punya. Di Jakarta pun juga saya tidak tahu. Tapi hanya modal nekat. Jadi singkat cerita, ya itu dia. Saya memulainya di Jakarta tanggal 1 Maret 2015. Saya itu tinggal sendiri atau sama teman atau sama keluarga? 2006 Mas. Oke. Pak Ernest, dan waktu ya mohon maaf karena saya sedikit ini agak mengingat kembali ya. Waktu jam 6 lewat 12 menit saya turun di terminal Rawamangun itu saya sempat tidur. Sekarang flyover itu sudah tidak ada. Iya. Yang jembatan penyeberangan di terminal itu sudah tidak ada. Tapi saya sempat tidur di situ. Jadi taruh koper di jembatan dan saya tidur. Waktu itu saya sempat kepikiran, kan Jakarta katanya copetnya banyak, kita sering lihat di TV. Tapi ya saya mau gimana lagi? Yang ada di otak saya ya sudah apa yang terjadi ya sudah itu. Toh juga ya saya tidak tahu siapa-siapa, saya tidak kenal siapa-siapa ya, baru saya harus tidur nih. Jadi saya tidur situ. Nanti di sekitar jam 7 lewat itu saya sadar, saya bangun. Masih pagi. Saya tanya tukang becak baju itu, saya tanya hotel-hotel yang paling murah di sini di mana? Paling murah ya. Ya kan buat saya bilang saya bisa mandi, saya bisa tidur. Jadi akhirnya saya diantar sama bajai dapat hotel itu di daerah Jatinegara. Nginap, nanti sore saya bangun cari warung makan, baru saya mulai jalan-jalan muter-muter sekitar itu saya cari kos. Jadi nanti malamnya kita dapat kos, besoknya baru saya keluar dari hotel untuk tidur di kos. Iya, seperti itu Pak Ernest. Kemudian terjun ke dalam memulai karir atau memulai usaha sebagai pengacara di Jakarta itu ceritanya lagi seperti apa nih? Jadi ini memang harus jadi kisah ya. Saya dilanjutkan. Jadi nanti di hari kedua setelah saya kos, barulah saya ketemu ada kakak sepupu. Ketemunya kebetulan sama di kontak. Ternyata kakak keluarga yang di sini mulai cari tahu di Facebook, cari tahu. Karena kakak itu namanya Kak Selmoni. Kakak Kesana itu kan saya masih kecil dan saya tidak pernah tahu, saya tidak pernah kenal. Jadi mereka cari tahu, ketemu, terus akhirnya datanglah jumpa, ketemu ini. Saya 3 hari pertama ya saya hanya kerjanya ya cuma gitu, ini mau gimana lah, saya mau cari kantor pengacara buat makan dan sebagainya. Jakarta saya tidak tahu, belum ada relasi, tidak ada. Ujung utara, barat, selatan, saya artinya gelap. Jadi ya sudah bingung. Jadi singkat cerita Pak Ernest, 3 bulan pertama saya melamar kerja di hotel. Iya. Itu hotel biasa, saya jadi resepsionis. Iya. Ya, waktu itu yang ada di otak saya, di benak saya. Yang penting bertahan. Yang penting saya bertahan dulu lah. Gaji saya waktu itu saya hanya dikasih 1.200.000. Iya. Kos saya itu 600.000, sisa 600 Pak. Jadi artinya 3 bulan pertama saya di situ, saya di hotel. Tapi di bulan keduanya itu saya mulai kenal ada LBH. Iya, mulai cari-cari relasi, terus saya dapat LBH GBI. Masuk di situ itu ya kurang lebih 1 bulan. Tapi karena LBH-nya juga baru didirikan,
Akhirnya ya karena nggak ada job, tidak ada job, ya saya bingung. Iya. Lah kan saya kesini saya mau magang. Jadi 2 minggu pertama LBH-nya kayak gitu, akhirnya saya mencoba Cari lagi. saya cari. Jadi singkat cerita waktu itu saya mainlah ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Iya. Saya hanya modal Cari saya naik Grab. koneksi lah, cari Saya koneksi. cari naik Grab saya ke pengadilan sana. Sana yang ada di benak saya Pak Ernest. Pasti ada pengacara-pengacara di sana. Saya artinya saya mau cari tahu, saya cari pengacara biar saya kenalan. Iya. Minimal saya dapat nomor kontak, terus mungkin saya curhat, terus mungkin Mereka bisa membantu. ya puji Tuhan, saya main ke Pengadilan Agama Jakarta Timur, saya ketemu waktu itu ada salah satu senior saya, namanya Pak Siswanto. Saya minta nomornya, saya kenalan, ya kita sama-sama saling mengenalkan diri. Ya. Terus akhirnya beliau bilang sama saya, Mas, bro, gue juga baru nih, gue juga lagi masih magang nih sama kantor yang ini. Iya. Ini kantor Pak Teguh Santosa. Iya. Ya kalau memang bro mau ikut magang ya nanti tak bilangin Pak Teguhnya. Jadi singkat cerita nanti besoknya dia kasih saya nomornya Pak Teguh. Saya komunikasi sama Pak Teguh, ya puji Tuhan, akhirnya Pak Teguh welcome. Iya. Akhirnya saya ikut sama Pak Teguh. Nanti di Pak Teguh pun juga ada LBH Pancasila. Jadi singkat cerita awal memulai karir ya kantor hukum Teguh Santosa. Kayaknya namanya cukup, saya pernah dengar juga ya, mungkin nama Teguh Santosa ini cukup terkenal juga sepertinya. Beliau orang yang sangat-sangat membantu. Iya. Saya selalu bilang, saya masih komunikasi sama beliau, dan sampai hari ini saya selalu punya, artinya yang ada dalam hati ya saya cari sampai dengan hari ini ya memang. Misalnya dalam kehidupan kita ada stepping atau ada batu loncatan, ada orang-orang yang menolong kita untuk kita memulai segala sesuatu ya Pak. Dan Pak Teguh itulah yang menolong atau menjadi bagian dalam perjalanan karir belajar seperti itu. Betul. Jadi kemudian merintis kantor sendirinya, ceritanya seperti apa lagi? Jadi saya magang ikut di Pak Teguh, Berapa lama ikut di LBH Pancasila. Nah waktu itu memang di 2015 awal itu kan ada aturan baru, artinya ada sedikit kelonggaran. Iya. Dari Peradi kan, nah sebelumnya itu undang-undangnya kita harus magang 2 tahun dulu. Iya. Kita harus magang 2 tahun Baru buka sendiri. baru dilantik. Baru dilantik ya. Nah ini kan masih magang Bu, masih magang. Nanti kan kita tunggu ujian lagi, tes dulu, lulus baru nanti pelantikan. Oh seperti itu. Nah nanti setelah saya di Pak Teguh, lanjut cerita, kalau tidak salah ingat sekitar bulan Mei apa Juni itu buka, Peradi buka, artinya organisasi advokat ini buka ujiannya. Yeah. Jadi saya tes di Jakarta, tes, nanti pengumumannya itu lulus di bulan berapa lah, sudah berapa bulan kemudian? Kemudian pengumuman lulus, nanti setelah lulus baru saya mulai connect lagi, artinya saya pengen lah, saya coba cari lagi kantor yang lain lagi. Jadi waktu itu melalui media Facebook saya cari, saya ketemu Pak Petrus Balapationa. Cukup terkenal ya, pengacara asal Jakarta Timur ya. Beliau orang Lembata. Iya. Jadi berkenalan, saya chatting messenger, terus Pak Teguh Pak Petrus, beliau juga minta saya kasih nomor ini, beliau kami komunikasi. Seingatnya saya waktu itu beliau hanya bilang, Bet, ini main ke kantor, alamatnya di sini. Iya. Ketika waktu itu saya sidang, kalau tidak salah ingat, saya sidang kasus di Pengadilan Jakarta. Itu masih bersama Pak Teguh atau sudah? Masih di Pak Teguh. Masih Pak Teguh. Tapi sambil mencari. Saya masih Pak Teguh, masih juga di LBH Pancasila itu masih. Tapi waktu itu saya minta izin sama Pak Teguh. Pak Teguh, saya juga pengen sama. Artinya buat kemudian saya mau pergi dari Pak Teguh, enggak. Tapi saya pengen juga, saya mau ikut sama banyak senior. Jadi Pak Teguh, oke bro. Nah ini yang kemudian saya harus katakan sekali lagi Pak Ernest, bahwa memang Pak Teguh ini orang yang kemudian saya harus sangat-sangat hormat. Iya, betul sekali. Saya melanjutkan untuk diceritanya ke Pak Petrus. Setelah saya Pak Petrus langsung, oke, ini ada kasus, ayo masuk kita kerja. Artinya saya diminta, saya
disuruh untuk sidang. Padahal sebenarnya waktu itu kan saya masih status magang, belum bisa. Tapi ya ada yang kemudian hanya menyerahkan berkas kayak jawaban atau duplik atau replik, cuma serahkan. Ada pernah sih majelis hakim tidak terima, akhirnya sidang ditunda. Nanti minggu berikutnya saya sama Pak Petrus baru hadir, baru sidang dimulai. Singkat cerita Pak Ernest, nanti di tanggal 16 November 2016 baru saya dilantik, baru pelantikan advokatnya. Artinya baru pegang SIM-nya. Iya, artinya setelah pelantikan baru boleh beracara, artinya sudah beracara sendiri. Iya. Lalu dengan Pak Petrus seberapa lama? Kalau kemudian, jadi ini saya mau cerita untuk Pak Petrus. Suatu ketika itu di tahun 2017. Ini sudah masuk 2017 ya? Bukan. 2006. Nanti setelah pas saya pelantikan. Iya. Setelah saya pelantikan itu 2016 itu Pak Petrus, selamat ya. Jadi kan saya ke Pak Teguh habis, saya bilang memang Pak Teguh bersemua pemberkasan untuk kemudian saya dilantik dari saya magang itu dari kantor Pak Teguh. Semua, tapi waktu itu Pak Teguh saya lapor, Pak, saya sudah dilantik, ya terima kasih karena kantor Pak Teguh akhirnya saya sudah bisa ini. Terus saya juga memberikan, artinya saya juga ke kantor Pak Petrus juga terima kasih juga. Nah, seingatnya saya waktu itu kan tanggal 17 November, karena tanggal 16 pelantikan. Saya tanggal 17 Pak Petrus satu pagi-pagi, baik ke rumah yuk. Jadi saya ke rumah, saya sampai di rumah Pak Petrus, singkat cerita beliau hanya bilang, baik, Bapak kita sama-sama dari NTT. Bapak juga mau, kamu juga harus bisa berkembang dan maju. Pulang dan bikin kantor, dan kamu harus punya kantor. Waktu itu saya bilang, Bapak, artinya kan saya yang ada di benak saya itu adalah kalau mau punya kantor kan harus punya itu, punya ini. Baru saya bilang, nah ini kemarin baru saya dilantik, belum ada apa-apa ini. Buat apa saya? Jadi rasa minder itu muncul. Tapi Pak Petrus tidak. Pokoknya kamu harus bikin stempel, bikin kop, bikin ini. Ya begitulah. Per tanggal 18 saya bikin kop, bikin stempel. Lalu pagi siangnya itu sekitar jam 11-an itu saya ke rumah. Saya ke Pak Petrus, saya sampai di rumah, Bapak sudah saya bikin. Langsung beliau, ini ada kasusnya, kerja sudah. Jadi terhitung saya punya kantor sendiri itu per tanggal 18 November 2016. Lagi-lagi ada satu orang penting yang Tuhan hadirkan untuk perjalanan karir brother ya, Pak Petrus Balapati, putra NTT ya. Iya. Kemudian mulai dari situlah memulai beracara, punya kantor sendiri dengan. Oke, jadi baik kita nanti setelah punya kantor, tapi di kantor Pak Petrus masih tetap. Iya, masih tetap. Nanti kalau juga ada kasus yang ada, saya bilang sama Pak Petrus sama Pak Teguh, Pak, saya punya kasus seperti ini. Ya, masih mereka dari konsultan lah seperti itu. Nanti kita sama-sama, jadi surat kuasanya tuh ada. Walaupun saya yang kerja, tapi nama beliau berdua, saya ada dalam kuasa. Artinya dari kantor, dari nama kantor saya, dan beliau masih bersedia untuk mendampingi untuk sampai hari ini. Ada yang kemudian saya kulik, mereka tetap memberikan, oke, masuk, tidak apa-apa. Ada kasus yang kadang pernah juga masih di kantor Pak Petrus, masih, artinya nama saya juga masih dipakai. Sendiri, awalnya sendiri, tetapi kemudian mengajak teman lain untuk gabung. Dan nama firma hukumnya apa, Bro? Karena memang firma, awal nama lengkap kan biasa langsung nama lengkap, karena KTA basnya itu kan kan nama lengkap. Jadi akhirnya ya per tanggal 18 itu ya kok kantor yang ada itu ya Joseph Robert Endun SHMA dan rekan ya. Sampai sekarang nama masih pakai nama masih sampai sekarang. Dan berjalannya waktu
mulai mendapatkan menangani kasus-kasus, mulai perlahan-lahan menguasai Jakarta sebagai target itu mulai terwujud ya, Bro? Puji Tuhan Pak Ernest, untuk perjalanan karir, artinya perjalanan kantor ini, perjalanan profesi untuk daerah Jabodetabek sudah hampir semua pengadilan saya pernah persidangan. Untuk di Pulau Jawa, Surabaya juga sudah pernah, Jawa juga sudah. Ada kasus-kasus yang ada dari Kalimantan, pernah kasus dari Papua, itu kasus Bandung juga pernah. Dan lebih pentingnya ya Rotendao. Seingatnya saya dari tahun 2017 itu mulai itu menangani di dari 2017 baru keluarga dari artinya Bapak Ibu yang ahli Rote, keluarga besar di Rote sering mulai meminta. Jadi saya sempat, artinya seingat-ingatnya saya kurang lebih sampai pada kemarin. Kemarin masih ada satu surat kuasa yang sudah baru tanda tangan. Itu kurang lebih 3 tahun lebih. Ini kasus ke-21. Ke-21 yang di Rote ya, 4 tahun ya. Iya, kurang lebih 4 tahun. Setelah firma hukumnya atau kantor pengacaranya berjalan, mengajak teman lain lagi untuk sama-sama atau sendiri? Ya, karena memang satu, kita juga dalam profesi itu kan dituntut juga untuk kemudian harus ada rekan. Harus ada rekan ya. Sehingga ada kasus-kasus yang kalau di Jakarta ada teman-teman di Jakarta yang kita sama-sama, tapi kalau kemudian kasus di daerah lain, ada teman-teman juga yang berubah, ada Pak Amos Laku, Pak Ferdi Boimau, Pak Dedi Jahabai, ya artinya itu sering. Jadi singkat cerita, kalau kita mau meringkas, berapa lama dibutuhkan oleh adik Robert dari 18 ketika menginjakan kaki pertama di Jakarta sampai dengan memiliki firma hukum sendiri atau kantor pengacara sendiri? 1-2 tahunan? 2 tahun kurang. 2 tahun kurang. Iya, hampir. Baik, sahabat, itulah perbincangan kita dengan salah seorang pengacara muda asal Kabupaten Rotendao yang berhasil menaklukkan kota Jakarta, ibu kota, dan modalnya adalah komitmen, pantang menyerah, dan kerja keras tentunya. Akhirnya berhasil memiliki kantor pengacara, membuka kantor pengacara di Jakarta dan melakukan praktek di Jakarta dan sekitarnya, kemudian juga di beberapa kota di Pulau Jawa, di Solo, di Semarang, bahkan Surabaya, dan juga beracara di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan lebih khusus di Rotendao. Poin dari perbincangan kita adalah apapun niat, cita-cita kita, mesti kita jalani dengan komitmen dan kerja keras yang tinggi, pantang menyerah, maka pasti kita akan meraih keberhasilan. Sahabat, saya tetap mengajak sahabat untuk menyaksikan tayangan-tayangan di Ersu Channel melalui Speak Up with Ernest, dan jangan lupa dukung channel ini, like, komen, dan subscribe sebanyak mungkin supaya channel ini lebih berkembang lagi ke depan. Ya, selamat Natal dan Tahun Baru dan sampai jumpa.